2024. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan menggunakan metode Project Based Learning di kelas 6 SDN 1 Sambowangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas menyiapkan dulu. Yuk mulai. Belajar tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Apa? Tanggung jawab itu apa toh? Menjalankan apa yang menjadi kewajiban anak-anak. Kewajiban anak-anak itu apa? Belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian disiplin, kerja sama, dan etika. Nomor satu itu etika, belajar etika atau sopan. Kemudian yang ketiga menumbuhkan rasa percaya diri. Apakah anak-anak sudah hafal surat Ad-Duha? Sudah, Bu. Kemudian pesan apa yang terkandung dalam surat Ad-Duha? Menolong orang lain. Oke. Bersyukur. Iya, jadi pesan yang terkandung dalam surat Ad-Duha salah satunya adalah menolong orang lain dan bersyukur. Jadi pesan yang terkandung dalam surat Ad-Duha adalah yang pertama, kepastian kasih sayang Allah. Surat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mencintai dan memperhatikan kita. Meskipun terkadang kita merasa sendirian atau sedih, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, harapan dan kebaikan. Allah memberikan janji bahwa setelah masa sulit akan ada masa yang lebih baik. Kemudian bersyukur, seperti tadi yang disebutkan Amel. Allah meminta kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang selanjutnya, menolong orang lain. Dalam surat ini kita diajarkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian mengingat masa sulit. Allah mengingatkan kita untuk tidak melupakan masa-masa sulit yang pernah kita lalui. Yang terakhir, keyakinan kepada masa depan. Ada pesan bahwa masa depan kita akan lebih baik jika kita tetap beriman dan berusaha. Intinya sebagai manusia
kita dengan Allah. Ini juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ibadah dan penguatan iman. Yang kedua yaitu motivasi untuk bersyukur dan berbagi. Dalam surat ini Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur atas nikmatnya dan mengingatkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini mendorong kita untuk lebih bersyukur dan berbagi rezeki dengan orang lain. Sebelum Rina melanjutkan membahas materi mengenai memahami pesan pokok surat At-Duha dan bagaimana cara menuliskannya dengan benar, Bu Nina akan membagikan soal pretest terlebih dahulu. Anak-anak nanti mengerjakan soal dengan cermat, dibaca dengan teliti, waktunya 5 menit. Oke, jangan lupa nama dan nomor absen diisi terlebih dahulu. Oke, waktu untuk mengerjakan soal pretest sudah selesai. Bu Nina minta tolong kepada ketua kelas untuk mengambil lembar kerja teman-temannya dikumpulkan di depan. Baiklah, Bu Nina akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang belajar surat At-Duha. Nanti anak-anak silakan mencermati video yang Bu Nina putar, kemudian dipahami apa saja isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Nina Abduswati. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang belajar Quran dan hadis mengenai membaca dan menghafal Quran surat At-Duha. Anak-anak, apa saja pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat At-Duha? Pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat At-Duha adalah yang pertama, janji Allah akan pertolongan dan kebaikan. Surat ini dimulai dengan menyebutkan waktu pagi dan malam sebagai saksi atas kemenangan Allah. Allah menjanjikan bahwa Muhammad SAW akan lebih baik setelah masa-masa sulit yang dialaminya. Ini menunjukkan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan dan kebaikan. Yang kedua, pentingnya bersyukur dan berbagi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersyukur atas nikmatnya dan tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan. Pesan ini menekankan pentingnya berbagi rezeki dan kebaikan yang bersama, terutama kepada yatim piatu dan orang-orang miskin. Yang ketiga, penguatan dan dukungan moral. Surat ini juga berfungsi sebagai penguatan bagi Nabi Muhammad SAW dalam masa-masa sulit. Allah mengingatkan bahwa Dia tidak akan meninggalkan dan mengabaikan Nabi, serta menjelaskan bahwa masa-masa sulit adalah bagian dari ujian dan akan diikuti oleh masa-masa baik. Oke, anak-anak, video yang tadi diputar Bu Nina materi tentang apa toh? Surat At-Duha, Bu. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang surat At-Duha? Surat At-Duha mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian, mengapa belajar surat At-Duha itu penting? Ya, baik, silakan. Supaya manusia selalu mengingat bahwa dalam keadaan bagaimanapun
Artinya surat Ad-Duha itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur dan mengingat segala pertolongan Allah yang Allah berikan kepada umat manusia. Apakah hari ini anak-anak sudah membawa tugas minggu kemarin untuk membawa print out yang menggambarkan tentang isi kandungan surat Ad-Duha? Selanjutnya, Bu Rina akan membagi kalian menjadi 2 kelompok kecil yang masing-masing kelompok berisi 4 anak. Kelompok 1, Amelia, Akila, Nabhan, dan Dwi. Kelompok 2, Olivia, Aulia, Aska, dan Dirga. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Adapun lembar kerjanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yakni mencari gambar yang tadi sudah kalian bawa sesuai dengan pesan yang terkandung dalam surat Ad-Duha. Kemudian nanti kalian tempel di kertas A3 itu dan dituliskan gambar itu ayat berapa, artinya apa, dan pesan pokok yang ada di dalamnya apa. Paham ya anak-anak? Kelompok 1 sudah paham dengan lembar kerjanya ya. Nanti siapa yang mau bagian menulis ayat sama artinya siapa? Amelia. Kemudian untuk memotong gambarnya nanti siapa? Nabhan. Oke, berarti Dwi sama Akila nanti bagian menempel untuk menghias desainnya. Oke ya. Kelompok 2 membawa gambar apa? Makan bersama Bu. Maknanya apa gambar itu? Mensyukuri nikmat Allah. Oke, nanti yang mendapat bagian untuk memotong gambarnya siapa? Oke, Aska. Untuk yang mendesainnya siapa? Dirga yang mendesain. Kemudian nanti Aulia sama Oli bekerja sama untuk menuliskan ayat beserta artinya dan kemudian dijelaskan kandungan apa yang terdapat pada gambar tersebut. Paham ya? Nanti ini ditempel di sini. Kemudian ayat sama artinya ditulis di sini. Kemudian makna apa yang ada terdapat di dalam gambar ini nanti kamu jelaskan di sini. Oke, tulisannya yang besar jangan kecil-kecil supaya bisa terlihat. Gimana anak-anak, kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah jadi posternya? Sudah, Bu. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas sesuai dengan kelompoknya. Nah, sebelum kalian presentasi supaya kembali fresh lagi, kita ice creaming terlebih dahulu. Anak-anak sudah kembali semangat ya? Sudah. Oke, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi. Yang maju nanti pertama kali kelompok 1 dulu dan disusul kelompok 2. Persiapan untuk kelompok 1 maju ke depan. Gambar di atas menjelaskan isi kandungan surat Ad-Duha ayat 10, yaitu memberi bantuan kepada orang yang meminta-minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Gambar ini menjelaskan tentang ayat 9. Fa'amal yatima fala taqhar. Artinya, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu mengejeknya. Gambar di atas menjelaskan isi kandungan surat Duha ayat 9, yakni membantu anak yatim. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, presentasi kalian sudah baik. Pemahaman kalian mengenai isi kandungan surat Ad-Duha juga sudah baik. Silakan kalian mendalami lebih banyak lagi. Jadi apa saja pesan yang terkandung di dalam surat Ad-Duha? Oke anak-anak, pertemuan kita membahas materi tentang memahami isi kandungan surat Ad-Duha sudah selesai. Sebelum Bu Nina tutup pertemuan hari ini, anak-anak akan Bu Nina beri tes format terlebih dahulu supaya Bu Nina tahu apakah kalian sudah benar-benar memahami materi hari ini. Jangan lupa nama dan nomor absen diisi terlebih dahulu. Waktu mengerjakan 5 menit dimulai dari sekarang. Oke anak, waktu mengerjakan tes format sudah selesai. Kita tolong ketua kelasnya untuk membantu mengumpulkan lembar jawab teman-temannya. Bagaimana